Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu tokoh yang akan mendominasi dunia di akhir zaman, meskipun untuk beberapa tahun saja, yaitu Antikris. Alkitab menyebutnya sebagai si manusia durhaka. Antikris, siapa dia? Dari mana dia? Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 7 dituliskan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Berita tentang Antikris ini memang punya potensi untuk menyesatkan orang. Karena banyak berita hoaks tentang Antikris. Tapi hari ini saya ingin mengupasnya dari sejauh yang ditulis dalam firman Tuhan saja. Dikatakan, sebab sebelum hari itu, yaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk memerintah dunia ini, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, baru si durhaka itu muncul. Saudara-saudara, kita banyak mendengar hal-hal yang menakutkan dan dahsyat tentang zaman Antikris yang disebut masa kesukaran besar. Dan banyak orang Kristen menjadi cemas dengan kedatangan Antikris. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan bahwa Antikris adalah manusia ya, yang durhaka. Memang dia akan memerintah dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakannya demikian. Bagaimana Antikris bisa memerintah dunia? Di gambar-gambar seringkali Antikris itu bersama setan kelihatan yang mengerikan. Saya tidak tahu, nggak ada fotonya, orangnya belum datang. Tapi yang jelas di Alkitab dikatakan Antikris itu manusia yang sangat berkarisma. Dia berkuasa, mengadakan banyak mujizat, manusia super yang mampu membereskan ekonomi dunia yang sekarang ini dalam krisis ekonomi global, krisis demi krisis, itu nanti akan dibereskan oleh Antikris dengan cara yang jenius dan efektif. Dia akan mengendalikan perdagangan di seluruh dunia dengan cara perdagangan tanpa mata uang cash. Dompet kita kosong saja, nggak usah isi uang. Ya, cukup punya satu tanda. Sekarang kan sudah ada. Kalau mau beli Pertalite, asal punya QR code. Mau naik kereta api, pakai QR code dan banyak hal lainnya. Tapi itu bukan Antikris, saudara. Tapi di masa Antikris nanti mungkin lebih hebat dari itu. Karena akan menguasai segala bidang perdagangan, lalu lintas keuangan. Seluruh dunia akan kagum dan terpesona. Lalu rela menerima dan menobatkan dia menjadi pemimpin dunia. Dia juga membereskan masalah politik, membereskan peperangan yang nggak kunjung habis di dunia sekarang ini. Saudara, manusia super yang mengagumkan. Namun dalam kitab Wahyu, dia ditulugiskan sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Dari dalam bumi berarti dari antara manusia, bukan dari sorga. Yang dari sorga itu cuma Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 13 ayat 3, ayat 4 dan 8 dituliskan begini tentang Antikris ini. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu. Artinya, menerima kepemimpinan binatang ini, Antikris. Menerima dengan rela. Kenapa? Mereka berkata begini, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Karena dia memang sangat kuat. Manusia super. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Artinya menerima kepemimpinannya dengan rela.
Namun, Tuhan mengatakan bahwa antikris adalah manusia durhaka. Sebab kuasanya yang besar, kejeniusannya itu berasal dari setan. Antikris manusia durhaka, dirinya dikuasai setan, dikuasai kedurhakaan yang tujuannya menentang dan menyingkirkan Tuhan Yesus dan jemaatnya. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 2 dan 3 ada nubuat begini: raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesarnya bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Sekarang ini belum. Masih banyak pemimpin-pemimpin dunia yang tidak melawan Tuhan. Tapi suatu saat nanti semua sepakat untuk melawan Tuhan. Dan berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dianggapnya, orang-orang durhaka ini menganggap bahwa pemerintahan Tuhan itu adalah belenggu yang menghalangi kebebasan mereka. Mau dibuang semuanya. Saudara, dan antikris mewujudkan itu. Sebab, saya ulangi lagi, dia adalah pemuja setan. Dan setan ingin menyingkirkan Allah. Antikris adalah pemuja setan. Dia menerima semua kemampuan yang hebat itu dari setan. Saudara, sampai di sini, hal-hal yang saya bicarakan menyangkut masa depan. Namun perlu diketahui bahwa munculnya antikris itu tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba. Secara bertahap, dunia sedang bergerak mempersiapkan kedatangan si manusia durhaka. Rasul Paulus mengingatkan jemaat sebagai berikut, 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Meskipun tidak terang-terangan, kedurhakaan mulai bekerja. Dan belakangan ini kelihatan sudah mulai berani terang-terangan, saudara-saudara ya. Kejahatan merajalela, bermacam-macam dosa dibiarkan, bahkan dibangga-banggakan. Saudara, nampaknya sudah bukan rahasia lagi, mulai berani menampakkan dirinya. Nah, kita harus sadar dan waspada. Jangan hanyut di bawah arus. Gak apa-apa, semua orang melakukannya, gak apa-apa. Saudara-saudara, itu sangat berbahaya. Jangan bilang gak apa-apa. Apa kata firman Tuhan? Siapa yang mesti kita waspadai? Secara rahasia, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Waspada. Siapa yang harus kita waspadai? Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19, jemaat, saudara dan saya diingatkan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Itu antikristus manusia durhaka yang topnya itu, ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus artinya anti, melawan, menolak Kristus. Disebut antikristus. Siapa mereka itu? Antikristus yang banyak bangkit. Rasul Yohanes berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, sekarang sudah banyak antikristus. Orang yang melawan, yang anti pada Kristus. Dan justru dikatakan mereka berasal dari antara orang Kristen sendiri. Orang Kristen yang bagaimana? Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Siapa orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh? Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh itu gini, saudara. Mulutnya mengaku Kristen, hatinya menolak Tuhan Yesus. Mulutnya bilang haleluya, hatinya bilang halelupa. Mereka pura-pura saja menjadi Kristen. Mulut dan hatinya tidak sama. Dan banyak dari antara mereka adalah orang-orang terpandang di gereja.
mungkin juga berprofesi sebagai hamba-hamba Tuhan dan mengadakan banyak mukjizat seperti kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pada hari terakhir. Ada banyak orang yang akan berteriak kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengadakan banyak mukjizat dalam namamu dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu loh. Kenapa? Dia tidak memiliki Tuhan dalam hatinya. Dan mukjizat belum tentu oleh kuasa Tuhan, meskipun mulutnya ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hati mereka tidak percaya. Mulut mereka mengaku percaya. Saudara, waspada, hati-hati, antikristus ini. Kenali mereka. Bagaimana caranya? Karena hati mereka tidak beriman, maka kehidupannya tidak kudus. Yang diomongkan beda dengan yang mereka perbuat. Ya, ngomong dan perbuatannya beda. Dan orang yang hidupnya berpura-pura ini, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh ini, berpotensi besar untuk murtad. Dan banyak dari antara mereka sekarang ini sudah murtad. Dan banyak dari yang sudah murtad ini ngaku pembicara fasih di gereja. Lalu dengan ganasnya mereka sekarang berkhotbah menyerang Tuhan Yesus. Namanya antikristus. Saya pernah mendengar khotbah dari seorang ateis. Waktu dia berkhotbah, waduh luar biasa. Saya bilang, orang ini hebat, luar biasa. Tapi kemudian dia murtad. Dia melakukan hujatan yang luar biasa terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Saudara, Tuhan masih sayang sama kita, maka Tuhan mengingatkan bahwa itu perbuatan sangat berbahaya, supaya kita hati-hati ya. Jangan menghujat Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, jangan murtad. Orang itu mati dengan sengsara. Jadi saudara, apa yang seharusnya kita lakukan? Perhatikan, jangan memuja manusia. Sehebat apapun manusia, dia tetap manusia. Lihatlah ajarannya yang bagus sesuai dengan tingkah lakunya atau tidak. Mujizat banyak dilakukan, tapi tingkah lakunya bagaimana? Saya bilang, kalau mata duitan, tanda bahwa dia tidak sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen yang cuma ngomong aja. Jadilah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 10, dengan hati percaya dan dia dibenarkan, dengan mulut mengaku dan dia diselamatkan. Jadi, apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh? Saudara-saudara, hati manusia siapa yang tahu? Karena ini menyangkut hati. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Bagaimana? Berdoalah. Saya sering berdoa, Tuhan, selidikilah hatiku. Tunjukkan sebenarnya hatiku ini seperti apa. Berdoalah agar Tuhan menyatakan bagaimana kita sebenarnya. Berdoalah seperti Raja Daud berdoa di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Pujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita harus tahu tentang antikristus. Tapi kita harus yang lebih penting, waspada. Lalu bersikaplah yang tepat. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang selalu minta Tuhan menyatakan bagaimana hatinya, mengoreksi hatinya, sehingga kita dituntun ke jalan yang kekal. Jadi saudara, siapakah antikristus? Antikristus adalah manusia yang dikuasai iblis. Dari mana? Sekali lagi, dia adalah manusia. Manusia, muncul dari manusia. Jadi, jangan menyembah manusia, sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.